Bapak saya pun juga karena kami sudah lahir, ada adik saya juga lahir, tidak bisa membiayai kami sekeluarga. Maka bapak saya tuh merantau ke Surabaya, Bapak. Jadi dia tinggalkan sekolahnya, dia ada guru bantunya satu, ya, dapat guru bantu. Kemudian bapak saya cari uang di Surabaya. Tidak sampai 1 tahun di Surabaya, jadi bekerja di pelabuhan pada waktu itu. Balik lagi ke desanya di sini, karena gurunya yang tadinya diperbantukan itu juga pergi. Jadi kembali lagi mengajar tanpa gaji di sini. Tapi alhamdulillah karena kita punya sawah lumayan luas ya pada waktu itu, jadi bahan pokoknya tidak kita beli. Panen pun juga itu yang dipakai untuk membiayai guru-guru bantu yang datang dari beberapa daerah. Jadi ingat betul almarhumah itu di rumah saya itu ada 4 guru bantu, semua ditanggung ya. Dan ada gaji waktu itu di bapak saya kepala sekolah, dia nggak ngambil gajinya, tapi dipakai untuk menggaji guru bantunya. Ya karena dari desa-desa yang lain. Singkat cerita, bapak saya ini tugasnya bukan hanya sebagai guru. Orang-orang di sini buta huruf. Jadi orang di sini banyak sekali pasom perantau. Jadi rumah saya itu berfungsi semacam kantor pos. Jadi semua surat dari seluruh Indonesia, dari keluarga besar, mengirim surat ditujukan ke rumah saya, di bapak saya. Nah, sangat mengharukan pada waktu itu, ibu-ibu, bapak ini kasih surat, tak baca nggak Kak Puang? Tolong dibacakan surat anak saya. Ya. Jadi bapak saya bacakan, ibu-ibu kadang-kadang kasih satu lembar kasih. Karena kan kertas dulu mahal ya, kita pakai papan batu ya. Pak, ini saya beli kertas 1 lembar, tolong tuliskan surat, jawabkan surat ini. Minta uang perbaiki rumah. Habis itu di amplop, kemudian bapak saya juga kalau mau ke Bone terima gaji, itu taruh di pos. Nah, ada kiriman jadi lewat rumah saya. Bayangkan kalau 100 orang pada waktu itu perantau, maka 100 lembar surat itu harus dibaca oleh bapak saya, dibacakan kepada yang punya alamat orang tuanya di sini dan disuruh jawabkan. Bicara ugi. Nah, jadi itulah tugasnya almarhum bapak saya, melayani masyarakat yang pada umumnya perempuan karena laki-lakinya merantau. Ini ada surat, tak baca nggak Kak Puang? Ya, tolong dijawabkan, minta perbaiki rumah. Ini anaknya dilamar, mau nggak? Jadi kerjaannya seperti itu. Ibu saya tidak bosan-bosan, karena ibu saya juga tidak tamat SD tapi bisa membaca. Kadang-kadang dia juga ikut menulis surat untuk mewakili perantau itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah saya tamat di sini di SD, saya pingin jadi mantri karena ada paman saya tuh suntik orang tuh. Saya bawakan tasnya, 1 kali nyuntik dikasih uang. Wah, cita-citanya mau jadi mantri, tukang suntik orang waktu itu. Nah, tapi bapak saya masukkan saya ke pondok pesantren karena guru saya dulu itu almarhum Kiai Haji Muhammad Amin mengajar di sini, utusan dari Asadiyah. Nah, wah ini anak ini berbakat, jadi masukkan di pondok pesantren. Jadi saya masuk ke pondok pesantren, nangis. Saya mau jadi mantri kok dimasukkan di pondok. Nah, akhirnya di cita-cita saya di kelas 6, oh ternyata masih ada di atasnya mantri. Di atas mantri itu ada namanya dokter, bosnya tuh. Kan dulu kan dokter pada waktu itu masih sangat sedikit. Ya,
pimpinan puskesmas Uloy itu dipimpin oleh seorang mantri, dokternya nggak ada, masih langka pada waktu itu kan. Wah, mau berubah jadi dokter. Lalu dimasukkan di pondok pesantren. Kita kan dulu sangat takut sama orang tua. Pokoknya masuk di pondok pesantren nak. Ya, mau jadi dokter, tapi dimasukkan di pondok. Pondok itu kan bukan sekolah kedokteran. Ya udahlah, masuk di sanawiyah di pagi hari, PGA 4 tahun, PGA 4 tahun pagi hari, sanawiyah di sore hari. Jadi pagi sore saya di Asadiyah, malam menghafal Quran. Jadi ada cerita juga guru saya tuh di Sengkang, Ustaz Rashid, melok ki Mapangolo 2 halaman rata-rata. Saya pernah menghadapkan itu 4 halaman. Kamu terlalu cepat menghafalnya. 2 lembar 1 hari. Jangan rem. Nah betul kematu sarafe. Nah, jadi kenapa saya dilarang menghafal lebih dari 2 halaman? Nah, biasanya kan 4 halaman. Jangan terlalu cepat. Nah betul ke sarafe. Wah, saya nggak tahu apa itu nah betul sarafe. Akhirnya ya waktu itu saya ingat baru 3 bulan sampai di Asadiyah, kebakaran di Sengkang. Habis kota Sengkang itu pada waktu itu. Lalu ke Makassar. Saya nggak tahu mau di mana ini. Ya, jadi masuklah di Fakultas Syariah, dibawa oleh senior. Nah, alhamdulillah di situ lulus terbaik. Ya, karena waktu di Sengkang itu ada saingan saya namanya Pak Safruddin. Saya tidak pernah ranking 2 Bapak Ibu, ranking 1 atau 2. Ya. Kemudian di PGA 4 tahun, PGA 6 tahun saya terbaik. Kemudian di Fakultas Syariah, ya, BA waktu itu, BA terbaik. Kemudian S1 juga adalah sarjana teladan seluruh fakultas pada waktu itu. Ya, sampai lanjut ke Jakarta, bebas tesis, artinya orang yang nilainya sekian itu tidak usah membuat tesis, langsung masuk S3 dengan beasiswa. Ya. Kemudian program doktor, saya juga dinyatakan sebagai dokter teladan di seluruh program studi tahun itu, ya, terbaik. Nah, jadi ini sejarah saya. Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan ranking 3, ranking 2, 1.